Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken bab sholat. Kalau wingi penjelasan waktu-waktu sholat, nggih. Subuh mulai terbit fajar, sodik ngantos terbit matahari duhur. Duhur niku mulai napa? Mulai srengenge lengser saking waktu istiwa ngantos benda niku bayangane sami kali barangi cara sak meter nggih sami sak meter. Mantun niku waktu asar mulai bayangan sami kali barang niku dawane ngantos matahari terbenam. Maghrib mulai matahari terbenam ngantos napa hilangnya mega merah. Terus isya hilangnya mega merah ngantos terbit fajar sodik. Niki secara umum nggih, waktu-waktu sholat ditingali dilihat dari matahari. Tapi di dalam fikih dibagi lagi, waktu sholat niku ada waktu fadilah, waktu utama. Enten hadis afdhalul a'malis sholatu as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat sing sae fadilahe keutamaane, amal paling sae keutamaannya paling utama adalah sholat di awal waktu. Nanti ada penjelasan dibagi lagi, ada waktu sholat, waktu fadilah, waktu ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair, artinya baik, sae. Nomor 2 setelah fadilah. Nggih cara soft pertama, kedua, ketiga urutan. Nggih kula jelasaken. Nanti saya jelaskan urutannya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, ada waktu jawas bila karohatin, jawas waktu boleh sholat dan tidak makruh. Ada waktu jawas bi karohatin, waktu boleh sholat tapi makruh. Ada waktu darurat, ada waktu udzur, ada waktu haram. Nah niki ada 6 tambah 1 ada waktu udzur. Nah sholat ini dibagi 7 niki. Tidak semua sholat lengkap. Contoh sholat subuh tidak ada waktu udzur. Kalau jelasakan satu persatu. Pertama waktu fadilah. Waktu utama sholat niku pertama kalau dihitung mulai masuk waktu sholat coro nopo subuh anggap jam 4 nggih. Jam 4 sudah masuk waktu subuh, maka waktu itu digunakan untuk adzan, untuk wudhu, untuk ganti baju, sholat subuh. Niki pinten menit? Pinten? 10? Nggih, kalau 10 berarti ya 10 menit ini waktu yang paling utama untuk sholat setelah masuk waktu sholat. Niki sing paling utama. Kemudian ada waktu ikhtiar. Nggih, waktu fadilah kula baleni malih, saya ulangi lagi. Waktu fadilah adalah semua waktu sholat yang waktunya digunakan cukup untuk adzan pinten menit? 2 menit? 3 menit? Nggih cukup. 3 menit wudhu, 1 menit cukup, 2 menit ganti baju, nomor 3 terus sholat 10 sampai 15 menit. Nah, ini yang utama, semua waktu sholat di awal waktu. Sedangkan yang kedua, nomor kali, waktu ikhtiar, waktu yang baik nomor 2 setelah waktu fadilah adalah kira-kira setelah waktu fadilah digunakan untuk sholat. Anggap 5 menit atau 10 menit. Berarti waktu sholat yang terbaik 10 menit di awal, kemudian ditambah 10 menit yang kedua, atau paling gampang kita ambil sekitar 15-20 menit atau paling lama setengah jam setelah waktu adzan masuk. Berarti coro maghrib setengah 6 maksimal sampai jam
6 kurang seperempat, anggap ngoten 15 menit mawon. Kalau dimundurkan takut masuk waktu ikhtiar. Ikhtiar ini juga baik 15 menit berarti sampai jam 6. Semuanya sama waktu sholat. Fadilah yang utama di awal niki fadilai banyak nggih, termasuk sholat jamaah niku mesti di awal waktu, berarti ikut waktu fadilah. Kalau dimundurkan setengah jam berarti masuk waktu ikhtiar. Ini waktu yang kedua. Ini juga baik, waktu baik untuk sholat. Ikhtiar dari kata khair, artinya melakukan sesuatu yang baik. Lek cara wong Jawa ikhtiar niku napa? Kerja, usaha. Usaha yang baik disebut ikhtiar. Usaha kok nyolong mboten saged diarani ikhtiar. Soalnya napa? Mboten baik, tidak baik, tidak bisa disebut ikhtiar. Meminta kebaikan disebut dengan istikharah. Berarti salat istikharah niku memohon kebaikan kepada Allah, bukan milih, bukan milih. Selama niki sering diartikan salat istikharah, salat milih yang satu apa yang kedua. Lale pilihane enten mek satu, milih nopo? Nggih mek situ tok ndil. Nggih akhirnya minta kepada Allah semoga itu yang terbaik. Niki yang kedua waktu ikhtiar. Kemudian ada waktu jawas bila karohatin, boleh sholat dan tidak makruh. Kalau subuh itu berarti sampai matahari belum terbit tapi langit sudah agak kuning, setengah padang. Niku tasik sah sholat subuh. Karena apa? Belum terbit matahari, coro padang tapi belum terbit matahari. Ini boleh sholat subuh. Ini akhir waktu ikhtiar. Kalau sudah muncul kuning berarti waktu jawas. Kalau waktu duhur kemarin dijelaskan sampai bayangan benda kurang sedikit dari panjang bendanya, hampir panjang. Berarti lek coro jam nggih jam 2. Nggih, jam 2 duhur. Asar waktu jawasnya sampai matahari kuning mau maghrib. Niki boleh sholat tapi tidak makruh. Mangke enten sing makruh nggih. Kemudian waktu maghrib itu sampai mega merah ganti dengan mega kuning. Nah niki srengenge niku sore itu merah tapi nanti agak kuning terus putih. Kalau di fikih ada namanya asyafaqul asfar wal abyad. Nanti matahari niku setelah merah, kuning, baru putih. Kalau kita terbang ke atas langit, lek mboten nggih mboten ketinggal. Nah niki tidak akan terlihat. Kemudian waktu sholat isya, waktu ikhtiarnya fadilah jelas, waktu ikhtiarnya sampai sepertiga malam terakhir. Malam niku pinten jam? Pinten jam malam niku? Mulai jam 6 sampai jam 6, lek 12 jam, 12 bagi sepertiga berarti 4 jam sebelum subuh. Subuh jam 5 nggih. Berarti 4 jam sebelum jam 5, berarti jam 1 nggih. Berarti ada waktu ikhtiarnya sholat isya niku mulai isya setengah 7, jam 7 sampai jam 1. Niki waktu jawas boleh sholat isya dan tidak makruh. Kemudian ada juga waktu jawas bikarohatin, boleh sholat tapi makruh. Kapan? Kira-kira kalau dipakai sholat adzan maghrib, adzan asar atau adzan sholat setelahnya niku baru salam assalamualaikum warahmatullah, teh langsung adzan sholat berikutnya. Nggih, berarti adzan kurang 5 menit. Cara temriki niku assalatu wassalamu alaik, berapa menit? 4 napa 5 niku nggih? 7. Nggih, berarti 7 menit
sebelum nggih pokoknya pas tarhem niku masuk waktu makruh sholat. Kemudian semua sholat nggih. Kemudian ada waktu haram untuk sholat. Kapan? Ketika sholat tidak nutut waktunya. Nah, kapan tidak nutut waktunya? Sholat niku setelah takbir belum rukuk sudah adzan. Nggih. Sholat dianggap sah kalau kita nututi takbir pertama masuk di waktu sholat yang pertama. Sami Allah kok adzan duhur, ya adzan asar, sholat duhur, sami Allahu liman hamidah rakaat pertama, kemudian adzan asar yang pertama itu masuk di waktu duhur. Tapi kalau sholatnya kita di rukuknya itu Allahu Akbar, baru baca Fatihah sudah adzan asar, berarti sholatnya haram. Haram niki nanti dibagi lagi dua. Kalau sholat masuk waktu haram, sholatnya batal, tidak boleh sholat karena sholat itu waktunya sudah jelas. Nanti hukumnya dibagi dua. Mungkin dulu sudah pernah saya jelaskan. Pertama, karena sholat itu wajib, berarti wajib qodok. Kalau yang kedua tidak wajib qodok. Nanti hukumnya ikut dua pendapat ini. Mana yang kita ikuti? Ya harus di qodok. Soalnya apa? Karena sholat itu wajib. Kalau kita jelaskan sholat sing kelewat nggak usah dikodok, nanti bablas, los semua. Nggak usah sholat wis telat. Nanti gitu. Nggak ada kebiasaan untuk merubah sholat. Niki waktu sholat yang haram. Ada waktu sholat darurat. Nggih. Cukup waktu sholat tapi sangat mepet. Ini darurat. Contoh, maghrib jam 5.20 baru selesai suci dari haid jam 5 kurang 10, dibuat mandi, dibuat sholat, ternyata nutut waktu takbir pertama tok. Ini waktu darurat. Boleh sholat? Boleh. Nggih ya napa? Lek suci ini adzan kirang 10 menit. Kalau enggak nutut, nggih teruskan saja. Nggih. Teruskan, ini darurat. Kemudian ada waktu udzur. Waktu udzur tidak sholat karena alasan sesuatu, niku boleh. Tapi hanya ada di sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Niki sing disebut waktu sholat jamak. Akhirnya sholat subuh tidak ada udzur sholat sebab keturun, kerinan, karipan, kawanen, sirep, genopo wis istilah tidak ada. Yang ada waktu udzur hanya di sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Niki di keterangan kitab lain seperti itu. Bahkan di takrib juga ada penjelasan sedikit disinggung waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Monggo, saking waktu sholat ini ada yang ditanyakan sebelum kula masuk waktu haram sholat. Wonten? Dereng? Nggih? Nggih. Kalau di sini duhur setengah 12, adane jam 12. Niku tasik waktu ikhtiar, waktu yang baik untuk sholat. Waktu ikhtiar niki panjang nggih. Panjang sekali. Sampai mepet 10 menit sebelum adzan. Nggih. Waktu ikhtiar itu panjang nggih. Waktu jawaz tidak makruh itu 10 menit sebelum adzan. Gampangnya seperti itu. Terus waktu jawaz yang makruh 5 menit sebelum adzan. Waktu haram adzan kurang 1 menit nembe takbir. Lah niku. Ini paling jelek. Berarti kalau kita sholatnya dimundurkan setengah jam, atau kalau asar setengah 3, adzannya jam 4, masih waktu ikhtiar yang kedua setelah fadilah. Masih waktu yang baik.
napa tingkatan kedua boleh waktu utama ngaten napa niki jas pundi nggih masih waktu ikhtiar, waktu yang baik boleh karena masih panjang, termasuk ngapunten setengah dua itu masih waktu ikhtiar, cuman fadilahnya ya anggap 15-20 menit karena dihitung di sini cukup untuk adzan, wudu, ganti baju, sholat termasuk qobliyahnya, sholat duhurnya, terus ba'diyahnya, termasuk zikirnya. Niku pinten jam? Nggih setengah jam paling nggih. Mboten kecepatan. Kan di sini sholatnya standar nggih setengah jam. Pujian dan lain-lain niku termasuk waktu fadilah. Kalau dimundurkan lebih dari itu masuk waktu ikhtiar. Masih nomor 2 yang terbaik. Ngoten. Sing napa lek masjid niku rata-rata lek mboten masuk fadilah nggih ikhtiar tasik bagus, cuman kalau sholat sendiri di rumah kadang termasuk yang nggih sampai haram barang niku enggak lek ten masjid itu mboten enten adzan setengah enggak dan duhur setengah 3 wonten nggih mesti jam elek-elek nggih jam 12 setengah setunggal, kalau di Sunda itu jam 1 malahan. Nggih niku mboten napa-napa masuk waktu ikhtiar, masih yang baik. Ngaten. Nggih. Wonten malih monggo. Kalau ngejar fadilah adzan sendiri setengah 12 malah enggak ada yang jamaah. Nggih nunggu jamaahnya. Nanti ngaten nggih. Wonten malih? Ya teman-teman, kula lanjut sekedhik. Faslun tahrumu haram. Nopo as-sholatu sholat haram allati laisa laha sababun, yaitu sholat yang tidak punya sebab, mutaqaddimun yang mendahului, wala muqarinun dan sebab yang nopo bersamaan dengan sholat itu, fi khamsati auqatin di dalam 5 waktu. Jadi sholat yang haram itu karena tidak ada sebab yang sebelumnya atau sebab yang bersamaan dengan sholat itu. Contoh sholat yang punya sebab, sholat karena masuk masjid, nah niku berarti termasuk boleh, berarti sholat tahiyatul masjid. Mantun sholat asar masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ini boleh karena punya sebab. Kalau tidak ada sebab tidak boleh. Sholat napa mawon? Pertama inda tulu isyamsi, ketika matahari terbit, hatta tartafi'a, sehingga matahari niku naik, qadra rumhin, tingginya sekitar 1 tombak. Nah, kalau kita berdiri matahari lurus dengan kita, maka mulai terbit tadi tidak boleh sholat sampai matahari setinggi 1 tombak. Nah, tinggi 1 tombak itu ada namanya sholat syuruk, isyraq, syuruk, sholat terbit. Di dalam pendapat lain fikih disebut sholat syuruk niku adalah sholat duha di awal waktu, berarti sholat duha masuk waktu yang utama, berarti jam pinten? Nggih mboten ketinggal lek ten mriki nggih. Matahari ndak kelihatan di sini. Kadang ketutupan Semeru, ketutupan niku ndak kelihatan. Kalau di daerah pinggir laut, Surabaya, Gresik itu sangat terlihat jelas tingginya seberapa. Ten mriki niku ujug-ujuge padang langsung. Nah, kalau jam ya nanti dihitung setelah waktu terbit. Biasanya di kalender itu ada waktu terbit jam berapa, ditambahi sekitar 10-15 menit itu sudah masuk waktu syuruk. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit sampai setinggi tombak, berarti matahari baru terbit tidak boleh sholat
duha. Tunggu agak tinggi, setinggi kita berdiri. Wa indal istiwa'i, dan ketika waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati, di dalam selain hari Jumat. Kalau hari Jumat sholat di dalam masjid boleh. Biasanya baru nyampe ke masjid sholat nopo mawon itu boleh, karena di nopo adzannya itu adalah setelah masuk waktu duhur. Kalau sebelum adzan kadang kan baru nyampe sholat sunnah wudu, apa sholat sunnah tahiyatul masjid, niki boleh, kecuali di Masjidil Haram tidak ada waktu haram untuk sholat, bebas jenengan sholat kapanpun boleh, tidak ada larangan. Pundi wau matahari di dalam waktu istiwa hatta tazula, sehingga matahari ini geser, berarti sampun masuk waktu duhur. Matahari niku bergeser kira-kira 2-3 menit. Nggih. Salat niku mending ditunda 2-3 menit. Kuatir napa? Kuatir masih masuk waktu napa? Istiwa. Kalau salat subuh ngapunten. Adzan pertama di Masjidil Haram niku lak dereng duhur nggih. Sebelum duhur. Nggih, niki hati-hati. Kalau di Masjidil Haram di Mekah, adzan pertama sholat Jumat itu belum masuk waktu duhur. Jadi jangan sholat qobliyah Jumat. Niki sering salah. Adzan pertama langsung qobliyah, itu belum. Nggih. Adzan kedua baru sholat qobliyah. Ngaten, ndak sama. Kemudian wa indal isfirori hatta taghrubu, ketika matahari di waktu sholat asar menjadi kuning, isfiror, hatta taghrubu, sampai matahari terbenam, niki haram sholat sunnah. Kuatir mendahulukan qobliyah asar, malah asarnya hilang. Pokoknya kalau sudah mepet waktu sholat, sudah mau habis, langsung sholat wajibnya, tidak usah qobliyah. Ngaten, aman pun. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Berarti tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada sholat wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Berarti dua sholat yang tidak punya ba'diyah nggih niku sholat subuh sama sholat asar. Ini ndak ada nggih, saking sregepe qobliyah ba'diyah. Nonton subuh sholat sunnah. Sunat napa? Ba'diyah subuh, kayak mboten enten. Tapi nate kula tanglet tiyang niku pernah ada yang jawab ada. Ndak ada nggih, tidak ada. Setelah asar nggih tidak ada salat sunnah ba'diyah. Salat rawatib niku salat qobliyah dan salat ba'diyah. Monggo, dari sini ada yang ditanyakan? Nggih. Yang diutamakan langsung duduk, maka sholat sunnah terlebih dahulu itu masih diperbolehkan kalau mengingat ada kalimat sholat Jumat, pas Jumat baru datang sudah khutbah, belum sholat tahiyatul masjid atau qobliyah dan lain-lain. Mana yang lebih diutamakan? Lebih diutamakan masuk masjid adalah sholat tahiyatul masjid.
khutbah juga diutamakan. Berarti untuk mendapatkan fadilah keduanya dari masuk masjid dan keutamaan mendengarkan khutbah, berarti boleh sholat sunnah tapi dipercepat. Nah ngeten nggih, biasane sing dangu sholat qobliyah nopo tahiyatul masjid dipercepat agar bisa mendengarkan khutbah. Kecuali sudah masuk khutbah kedua, kalau dipakai sholat sunnah sekiranya sudah qomat dan ketinggalan, tidak boleh sholat sunnah. Khutbah di dalam sholat Jumat niku bukan pengganti rokaat sholat. Ini sering terjadi salah paham. Sholat duhur mestinya 4. Kalau dipakai sholat Jumat berarti 2 rakaat sholat Jumatnya, 2 khutbah dianggap 2 rakaat. Ndak, sholat Jumat tetap 2 rakaat. Khutbah itu wajib sebelum sholat Jumat. Kalau ketinggalan khutbah, datang sudah qomat, masih tetap dianggap sholat Jumat. Nggih. Bahkan ngapunten, baru nyampe masjid, sholat sudah, imam sudah tahiyat akhir, baru sholat Jumat, baru nyampe, tetap ikut takbir pertama, niat sholat Jumat, meskipun nanti setelah imam salam nambah 4 rakaat, tapi masih tetap dihitung sholat Jumat. Kalau ketinggalan 1 rakaat, ya nambah 1 rakaat. Nggih, khutbah itu bukan termasuk pengganti, tidak dianggap pengganti 2 rakaat sholat. Nah, kemudian ada kalimat ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, atau disebut idza qulta li sahibika, idza qulta apabila kamu berkata, li sahibika kepada temanmu, sahabatmu, li sahibika yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Ini berkata kepada teman ketika sudah khutbah, wal imamu yakhtubu, dan imam sudah khutbah, faqad laghaut, maka sia-sia. Termasuk yang ojo rame, termasuk yang ngasih tahu ojo rame, itu laghaut dalam artian bukan sholat Jumatnya tidak sah, tapi pahalanya berkurang. Nah ini bedanya. Kenapa? Karena di dalam khutbah ada pahala, mendengarkan khutbah ada pahala, termasuk ngapunten, tidurnya panjenengan ketika mendengarkan khutbah niku termasuk pahala. Nggih. Kalau tidak bisa tidur silakan datang sholat Jumat, pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Nggih. Swarga niku isine bubuk tilem, lek neraka isine melek, diobong kali kenging angin sliwer-sliwer. Sing gareng ngantuk sing pundi? Sing pundi? Angin. Ya berarti angin zikir termasuk sholat Jumat, gareng ngantuk niku swarga. Nonton konser melek napa ngantuk? Nggih sami kali diobong ngoten mawon pun penak. Logikae ngoten. Nggih, jadi salat Jumatnya sah, cuman mengurangi pahala karena rame waktu sholat. Jadi ada perkataan nun sewu nggih, kalimat perintah larangan itu ada derajatnya. Ada yang sampai ini haram, ini makruh, ini mengurangi pahala. Nggih, termasuk di dalam puasa. Itu nggih, puasa itu kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Banyak orang puasa tidak punya pahala di dalam puasanya kecuali lapar dan haus, tapi tetap wajib
poso. Cuman pahalanya hilang. Sebab nopo? Goro, meso, sumpah palsu dan lain-lain. Nah niki tetap wajib puasa. Nah, sholat Jumat ya tetap setelah tadi ojo rame ya, habis itu juga harus diam mendengarkan. Khutbah niku angel napa mboten? Khutbah rukun khutbah angel napa mboten? Khutbah niku gampang pol. Angel apa gampang? Khutbah niku rukunnya cuma dikit. Pertama satu, memuji Allah, lafate alhamdulillah. Yang kedua, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasiat wa usikum wa nafsi bitak wallah. Setelah itu panjenengan ceramah nopo bebas, mantun niku enten dungo di salah satu khutbah. Berarti cara kula khutbah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitak wallah faqad fazal muttaqun. Monggo sedanten sami-sami iman dumateng Gusti Allah. Barakallahu li wa lakum. Ini kusah singkat tapi langsung tutup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Pun beres. Khutbah kedua sami. Terakhir ditutup. Khutbah kedua enten tambahan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mboten apal Rabbana atina fid dunya hasanah, beres komat. Niku khutbah tersingkat di dunia. Sah. Mboten angel sini. Cuman sing gare angel niku kadang dianggap apalan alhamdulillah macem-macem, sholawate sing dawa, usikum wa nafsine macem-macem, terus isine di mboten usah diapalaken. Panjenengan pasti hafal. Satu dua dalil hafal. Buat saja khutbah. Enggak sulit sebenarnya. Cuman kadang nggih ndredege niku. Sudah hafal, sudah naik pegang tongkat, hilang apalane, nah buyar. Nah khutbah itu wajib punya wudu, suci badan pakaian, sama seperti orang sholat. Ngapunten khutbah pengentut batal, wudu balik lagi boleh, tapi ten mriki enten sing ngaten mboten enten. Ngapunten almarhum Yai Basori Alwi pas niku sholat ten masjid Ismailiyah Bedali Lawang niku sempat beliau batal wudunya, wudu terus kembali sempat seperti niku. Nggih mboten napa-napa, dilanjut, tidak mengurangi apa rukun-rukunnya, dilanjutkan saja. Nggih ngaten nggih. Ya memang fokus mendengarkan, ngoten mawon. Kalau khutbah tidak bisa tidur berarti memang niat sholat Jumat, mendengarkan apa yang disampaikan khotib. Karena memang tujuan sholat Jumat bukan tidur, meskipun kadang ketiduran. Nggih, kadang ketiduran, kadang nggih ngoten niku. Untuk sholat dzikir istighosah niku ngantuk pol. Ngantuk. Kecuali ya memang hatinya niat datang untuk mengikuti, insya Allah tidak ngantuk. Ngaten. Dalam lebih banyak yang tidur apa sing melek? Banyak yang melek karena memperhatikan apa yang disampaikan. Ngaten. Ada lagi monggo. Sampun. Sakta sholati berhenti sejenak di dalam sholat. Sitatun ada 6. Pertama, baina takbiratul ihrami, antara takbiratul ihram Allahu Akbar wa du'ail iftitahi dan doa iftitah. Ini ada berhenti sebentar. Allahu Akbar, mandek, diam sebentar, kemudian baca Allahu Akbar kabiro. Nggih, tidak mempermasalahkan
doa iftitah karena macamnya banyak, terserah pakai yang mana. Wa baina du'ail iftitahi wat ta'awudzi. Yang kedua, antara doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awud niki ada jedah berhenti sebentar, boten los baca niku. Wa bainal Fatihah, antara wa ta'awudzi wa bainal Fatihah. Nah niki antara ta'awud a'udzubillah dan antara al-Fatihah bismillah ada jedahnya. Nggih. Wa ta'awudzi wa baina akhiril Fatihah, dan ta'awud dan antara akhirnya ngapunten niki. Wa ta'awudzi bainal Fatihati, setelah ta'awud kemudian membaca Fatihah. Wa baina akhiril Fatihati, dan antara akhir Fatihah wa amin dan lafat amin. Berarti walad dolin jedah amin ngaten. Mboten walad dolin dereng mantun bablas amin. Biasanya lari-lari alit niku dereng lin dereng tasik lin pun amin mboten, diparingi jedah sebentar walad dolin amin, jedahnya samonten nggih, tidak terlalu panjang, saktah, berhenti sejenak tanpa nafas, ukurannya mirip napa kalabal rona wakilaman rokok. Nah jadi berhenti sejenak tanpa nafas nggih. Kemudian wa baina amin wasurati, antara amin dan surat niki enten jedai, ada jeda. Berarti lek masjidnya ageng niku kadang antara amin dan surat ini berhentinya agak lama, bisa dipakai untuk membaca al-Fatihah. Seperti itu benar niki ada dasarnya, boleh ngaten. Wa bainas surati warruku'i, dan selesai antara surat dengan ruku. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sejenak baru takbir ruku, Allahu akbar. Boten los, sing sering los niku salat tarawih sing kilat niku los. Jenengan dolin Allahu akbar cepet. Nah niki mboten enten jedah, padahal di situ ada status sholati, diam sejenak. Diam sejenak niku kalau sudah terbiasa nanti akan tumak nina, anteng, sholatnya tidak buru-buru nggih. Wonten pertanyaan monggo dari sini, ini atau yang lain, monggo. Ada jedah berhenti, sampun bener, biasanya nggih ngoten, mboten langsung, tidak langsung, monggo. Namun jelas nggih. Arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu. Adapun rukun-rukun Islam, rukun-rukun salat, arkanul lati talzamu, yang wajib fiha di dalamnya, apa at-tuma'ninatu, tuma'ninah, arbaatun, ada 4. Pertama ar-ruku'u, ruku wajib tuma'ninah. Tuma'ninah itu posisinya sudah sempurna, berhenti sejenak baru iktidal. Wal iktidalu, dan iktidal. Ruku itu dihitung tuma'ninah setelah posisinya lurus sempurna nggih. Ruku sempurna, dereng ngeten, dereng kebablasan, ruku ngepir ngeten set langsung ngadeg, niki tidak tuma'ninah, harus berhenti sejenak, berhenti Allahu akbar, berhenti baru sami Allahu liman hamidah. Iktidal, wal iktidalu juga termasuk tuma'ninah. Tuma'ninahnya iktidal adalah ketika berhenti jejak, berhenti kemudian sujud, bukan ngeten ngepir.
Kadang sholat nih ngepir, Allahu Akbar, ngepir syut ngadeg sami Allah dereng jejeg sik serong langsung sujud. Niki sing gak rencok paling nggih ngoten niku. Mboten langsung ngepir ngoten niku. Nah, ini harus tumakninah dulu. Wasujudu dan sujud. Sujud harus posisi sempurna, 7 anggota nempel, ditekan kepala, bokong diangkat, baru tumakninah. Setelah itu bangun. Wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Niki sering boten tumakninah. Mantun sujud, Allahu Akbar, Rabbi fili jebuni arfan wafani, mung kirangan saking cepete apal, akhirnya belum duduk sempurna, belum jejak, sudah sujud lagi. Nah, ini tidak boleh karena wajib tumakninah. At-tumakninatu, adapun tumakninah ia yaitu sukunun, diam, ba'da harokatin, setelah gerak takbir, gerak iktidal, gerak sujud, sejak gerak bangun dari sujud, bihaitsu yastakirru, sekiranya semua anggota, yastakirru kullu udwin, semua anggota tubuh itu tetap kepada tempatnya semula. Kalau sujud sudah sampai posisi sempurna, niki diam sejenak. Kemudian kalau iktidal ya pas berdiri, harus sempurna. Nah, setiap anggota itu tadi yastakiru kullu udwin, kembali lagi tetap di dalam tempatnya, mahallahu, di dalam tempatnya. Jadi kalau berdiri ya berdiri, rukuk ya rukuk. Bagaimana mestinya rukuk itu disebut dengan tumakninah. Nah, niki biqadri, dengan ukuran bacaan subhanallah, subhanallah. Berarti enggak lama. Subhanallah. Sujud subhanallah. Nggih, subhanallah kependekan nggih sing umum mawon. Subhana rabbiyal azimi, napa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Meskipun bacaan itu dianggap 1 kali, tetap dianggap tumakninah. Meskipun 1 kali, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu panjang. Subhanallah saja ukurannya sudah dianggap tumakninah. Nggih sing mboten bareng niku salate ngepir ngoten niku. Nggih, dereng jejeg Allah, sami Allah dereng sik goyang ngeten niki tangane. Niki paling sering niki. Nggih. Sami Allah niku sik goyang ngeten. Nah, ini sami Allah liman hamidah nggih plek. Enggak boleh sih gini goyang tangannya. Perlu divisualkan nggih. Nanti tak anu nggih. Minggu depan insyaallah membahas gerakan sholat dan fadilah, keutamaan gerakan sholat terhadap kesehatan. Nah, sing sholat posisinya sing bener, sing bundi, terus manfaatnya untuk kesehatan. Nggih, insyaallah minggu depan kalau tidak ada halangan, nggih bawa proyektor lagi. Nggih. Ngaten nggih. Ada, nggih, ada alhamdulillah, tinggal dipakai ngaten. Nggih. Nggih, buat ndamel ten masjid mawon. Nggih, ada pertanyaan? Oh, wudu nggih, wudu dan salat. Nggih, wudu dan salat. Nggih, insyaallah minggu depan kita praktek karena memang ini perlu praktek wudu dan salat. Ngaten nggih. Nggih. Wallahu alam bissawab. Wonten pertanyaan malih? Wonten? Nggih, mugi-mugi barokah manfaat, saged istiqamah sedaya diparingi sehat wal afiat. Ingkang sakit mugi enggal diparingi sehat, sedaya anak putu didadosaken lare ingkang soleh solehah, diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah, lan kita sedaya diparingi husnul khotimah. Al hadini am syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nyun aku pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.